slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Jelang MotoGP Qatar, peringatan Dovizioso untuk Bagnaia. Francesco Bagnaia baru saja meraih kemenangan penting di Amerika. Sebuah pertanda bahwa mulai kembali ke performa terbaiknya setelah 2 seri awal yang penuh tantangan. Tapi di balik sorak-sorai itu, muncul sebuah suara peringatan. Suara dari seorang legenda, yang pernah berada tepat di tengah pusaran persaingan melawan Marc Marquez, Andrea Dovizioso. Dovi tak sekadar berbicara sebagai penonton. Ia berbicara sebagai saksi hidup betapa berbahayanya Marquez saat berada dalam mode terbaiknya. Ia tahu betul bagaimana rasanya dikejar, ditekan, dan ditaklukkan oleh pembalap yang tak kenal kata menyerah itu. Pecco harus waspada, ucapnya. Jangan terlalu cepat merasa di atas angin, apalagi ketika Marquez mulai nyaman dengan motornya. Kini, seri keempat akan digelar di Losail, Qatar. Sebuah sirkuit cepat dengan garis lurus panjang dan tikungan teknikal yang menuntut ketenangan serta konsentrasi penuh. Meski digelar malam hari, suhu di sirkuit tetap tinggi, membuat fisik pembalap diuji hingga batas. Ini bukan tempat untuk pembalap yang lengah. Ini tempat untuk petarung sejati. Dan di tempat seperti inilah Marc Marquez bisa menjadi ancaman terbesar. Mengingat dominasi Marc Marquez di awal debutnya sukses meraih 2 kali juara di Thailand dan Argentina. Di Amerika, meskipun akhirnya terjatuh, Marquez sempat menunjukkan kecepatan luar biasa. Ia mulai menyatu dengan Desmosedici GP24. Motor yang sebelumnya hanya dikuasai oleh Bagnaia, kini juga menjadi senjata mematikan di tangan Marquez. Andrea Dovizioso paham betul pola permainan ini. Ia pernah melihat Marc Marquez membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Losail bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang bagaimana pembalap menjaga fokus, membaca situasi, dan tahu kapan harus menyerang, jelasnya. Di atas kertas, Bagnaia tampak lebih siap. Ia baru menang. Ia menguasai Ducati. Tapi Marquez bukan pembalap biasa. Ia adalah simbol agresivitas dan insting balap. Dan yang paling berbahaya dari semua itu, dia haus akan pembuktian. MotoGP Qatar 2025 akan menjadi lebih dari sekadar balapan keempat musim ini. Ini akan menjadi arena di mana 2 kekuatan besar saling mengintai. Pecco pembalap utama, ingin menunjukkan bahwa tahtanya belum tergoyahkan. Marquez, sang pemburu, ingin membuktikan bahwa dia masih bisa menaklukkan siapapun, dimanapun. Kata Dovizioso, jangan pernah meremehkan Marc Marquez di sirkuit seperti ini. Dan mungkin, dari semua nasihat yang bisa diterima Pecco saat ini, inilah yang paling penting. Karena di Losail, satu keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Dan disinilah, perebutan gelar juara musim 2025 benar-benar akan dimulai. Berhasil juara Francesco Bagnaia kagum akan kecerdasan Marc Marquez baca situasi balapan. Balapan di Circuit of the Americas selalu identik dengan nama besar Marc Marquez. Di sirkuit ini, dia bagai raja tak tertandingi. Namun, pada seri Americas justru mencatat kisah berbeda, kisah kemenangan seorang Francesco Pecco Bagnaia, bukan karena strategi jenius tim, tapi karena insting tajam dan keputusan berani yang diambil dalam hitungan detik. Hari itu, langit Austin sedang tak menentu. Hujan turun, lalu berhenti. Awan mendung masih menggantung, tapi di beberapa titik, matahari mulai menyelinap keluar. Di grid, suasana tegang. Tim-tim berpacu dengan waktu, mencoba membaca arah cuaca. Semua tahu, pilihan ban dan waktu pengambilan keputusan akan sangat menentukan. Christian Gabarini, kepala kru Ducati Lenovo, sudah mengatur strategi. Arahan untuk Bagnaia jelas, tetap di trek, jangan ikut Marquez yang terlihat mulai bergerak ke pit untuk mengganti motor. Tenang saja. Motor kedua belum siap. Kita akan mengatur ini, katanya. Namun, saat itu juga, Pecco melihat sesuatu yang tak terduga, Marc Marquez, pria yang selalu satu langkah di depan, berlari ke pit. Ia mengambil motor cadangan dengan ban slick, motor untuk lintasan yang mulai mengering. Dan disitulah, dalam sepersekian detik, Bagnaia mulai bimbang. Apa dia tahu sesuatu yang tidak kami tahu? Pikir Bagnaia dalam hati. Keputusan tim berkata satu hal, tapi matanya melihat yang lain. Ia pun ikut mengambil motor kedua.
nyaris terlambat. Saat ia naik motor, lampu merah menyala, balapan dihentikan. Hanya beberapa detik yang memisahkannya dari start yang kacau. Dan akhirnya, balapan dimulai ulang. Marc Marquez terjatuh di laps ke-9. Kekacauan yang sempat mengancam kini berubah menjadi peluang emas. Bagnaia melaju, tenang, tak tersentuh, hingga akhirnya menuntaskan balapan di posisi pertama. Podium tertinggi, kemenangan pertamanya musim ini, di sirkuit yang bukan miliknya. Yang membuat kemenangan ini istimewa bukan hanya karena ia mengalahkan nama besar di trek legendaris. Tapi karena ia berani mengambil keputusan sendiri, melawan saran timnya, berdasarkan naluri dan pengamatan sesaat. Balapan ini adalah titik balik. Setelah 2 seri sebelumnya, di mana ia seolah tenggelam di bawah bayang-bayang rekan setimnya, kini Bagnaia bangkit. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembalap yang tahu kapan harus bertindak. Kemenangan di Austin bukan soal keberuntungan karena Marquez terjatuh. Ini adalah pelajaran tentang keberanian, kejernihan berpikir, dan insting yang tidak bisa diajarkan di buku panduan balap manapun. Dan satu hal jadi jelas setelah balapan itu, duel antara Pecco dan Marc tidak akan berjalan satu arah. Musim ini, sang juara bertahan kembali, dan ia tidak hanya siap bertarung, tapi juga siap membuat keputusan sendiri. Dalam balapan, seperti dalam hidup, kadang instinglah yang membawa kita ke garis finish lebih dulu. MotoGP Amerika Serikat di Circuit of the Americas, kota Austin, menghadirkan drama yang tak terduga. Marc Marquez, yang tampil dominan sepanjang pekan balapan, harus menelan pil pahit setelah gagal finish di balapan utama. Kesalahan kecil yang ia buat di tikungan 12 berujung pada kecelakaan yang membuatnya tersingkir dari perlombaan. Insiden ini pun memicu berbagai komentar, termasuk anggapan bahwa Marquez terlalu percaya diri setelah serangkaian kemenangan yang ia raih sebelumnya. Fermín Aldeguer, pembalap rookie dari Gresini Racing, menilai bahwa Marquez terlalu percaya diri dalam balapan ini. Menurutnya, kemenangan beruntun yang diraih Marquez membuat ekspektasinya terlalu tinggi sehingga merasa benar-benar menguasai lintasan. Itu membuktikan bahwa Anda tidak boleh terlalu percaya diri karena bisa melakukan kesalahan. Dia, Marquez, sangat berbakat, dan dia menghancurkan semua orang. Tapi satu kesalahan terjadi, kata Aldeguer. Kecelakaan yang dialami Marquez terjadi di tikungan 12, saat ia sedang memimpin balapan dengan keunggulan 2 detik dari rival-rivalnya. Kondisi lintasan yang sempat diguyur hujan sebelum balapan membuat beberapa area, terutama di atas curb, menjadi lebih licin dari biasanya. Sayangnya, Marquez yang tampaknya nyaman dengan ritme balapnya tetap mengambil risiko untuk memotong jalur lebih agresif di tikungan tersebut. Akibatnya, ban motornya kehilangan grip, dan ia pun terjatuh. Menanggapi tuduhan bahwa ia terlalu percaya diri, Marquez dengan tegas membantahnya. Ia mengakui kesalahannya tetapi menegaskan bahwa rasa percaya dirinya di atas motor bukanlah faktor utama penyebab kecelakaan. Kami membuat kesalahan di fase termudah, saya sudah unggul 2 detik. Saya hanya memotong curb terlalu jauh, itu sepenuhnya salah saya. Saya sudah melewati curb sebelumnya, tetapi kemudian melakukannya secara berlebihan di laps itu, ujar Marquez seperti dilansir dari Speedweek. Menurutnya, bukan rasa percaya diri yang menyebabkan kecelakaan ini, melainkan faktor teknis dalam pengambilan jalur. Marquez menjelaskan bahwa selama balapan ia merasa sangat nyaman dengan motornya. Ia mampu mengendalikan ritme balap dan menjaga jarak dari lawan-lawannya. Sayangnya, kesalahan kecil pada tikungan 12 membuatnya kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan lagi. Saya berkendara dengan penuh percaya diri, mungkin di tikungan 12, misalnya. Saya merasa sangat nyaman. Faktanya adalah kami sekarang telah kehilangan 25 poin. Ini memalukan bagi tim, tutur Marquez. Kekalahan ini memang menjadi pukulan bagi Marquez dan timnya, terutama karena ia sedang berada dalam momentum yang sangat baik setelah memenangkan beberapa balapan sebelumnya. Namun, insiden ini juga menjadi pengingat bahwa dalam MotoGP, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar. Kini, Marquez harus segera bangkit dan fokus untuk menghadapi seri balapan berikutnya guna kembali bersaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025.
Gino Borsa murka, start MotoGP Amerika ditunda gara-gara Marc Marquez. MotoGP Amerika Serikat 2025 di Circuit of the Americas, kota, diwarnai kontroversi besar sebelum balapan bahkan dimulai. Direktur tim Yamaha Prima Pramac, Gino Borsa, naik pitam setelah balapan mengalami penundaan akibat pergantian motor yang dilakukan Marc Marquez. Insiden ini memicu kemarahan banyak pihak, terutama karena menimbulkan kebingungan di grid dan merugikan beberapa pembalap yang telah membuat keputusan berani. Semuanya bermula ketika Marc Marquez tiba-tiba memutuskan untuk mengganti motor sesaat sebelum balapan dimulai. Keputusan ini memicu kepanikan di grid, di mana banyak pembalap lainnya ikut meninggalkan posisi start untuk mengganti ban. Kondisi trek yang berubah dari basah ke kering memang menjadi tantangan besar, tetapi keputusan mendadak Marquez menyebabkan kekacauan. Dampaknya, Race Direction terpaksa menunda start untuk memberikan waktu bagi pembalap yang mengganti motor agar dapat kembali ke grid. Keputusan ini membuat marah Gino Borsa, yang merasa timnya sangat dirugikan karena beberapa pembalapnya, termasuk Jack Miller, sudah mengambil keputusan berani dengan tetap menggunakan ban slick. Sejak awal, selain Miller, dua pembalap lain yang memilih ban kering sejak awal adalah Alex Rins dan Miguel Oliveira. Mereka telah mengambil risiko besar dengan mempercayai kondisi trek yang mengering, tetapi langkah mereka menjadi sia-sia akibat keputusan menunda balapan. Borsa tidak bisa menahan kekecewaannya terhadap keputusan Race Direction. Ia merasa bahwa timnya sudah membuat strategi yang tepat, tetapi justru dirugikan karena tindakan pembalap lain yang memilih untuk mengganti motor di menit-menit terakhir. Jujur saja, saya sangat kecewa, ini bukan cara yang benar untuk memulai balapan. Kami mengambil risiko, kami membuat keputusan yang benar, tetapi mereka justru menghentikan semuanya, kata Borsa dalam wawancara dengan Crash. Ia juga menegaskan bahwa pembalap yang meninggalkan grid untuk mengganti ban seharusnya menerima konsekuensi atas keputusan mereka sendiri, bukan malah menyebabkan penundaan balapan yang merugikan. Pembalap lain. Pembalap yang meninggalkan grid membuat pilihan yang salah. Mengapa mereka tidak membiarkan kami tetap start dengan keputusan yang benar, lanjutnya. Tidak hanya Borsa yang merasa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Alex Marquez, yang akhirnya finish sebagai runner-up dalam balapan ini, juga merasa bahwa penundaan start seharusnya tidak terjadi. Kami membutuhkan aturan yang jelas untuk itu. Jika mereka menunda awal hanya karena kekacauan, itu bukan cara yang benar, ujar Alex. Meskipun demikian, Alex juga mengakui bahwa ia mendapatkan keuntungan dari keputusan tersebut. Jika balapan tidak ditunda, mungkin hasil akhirnya akan berbeda. Dalam hasil akhir balapan, Alex Marquez membukukan waktu lebih lambat 2,89 detik dari sang juara, Francesco Bagnaia, yang mencatatkan waktu 39 menit 0,191 detik. Keputusan Race Direction untuk menunda balapan di kota juga menimbulkan kebingungan besar terkait aturan MotoGP. Menurut regulasi yang berlaku setelah insiden di GP Argentina 2018, jika lebih dari 10 pembalap meninggalkan grid untuk mengganti ban sebelum start, maka aturan start baru harus diterapkan. Namun, kasus yang terjadi di kota sedikit berbeda. Eksodus besar-besaran pembalap dari grid terjadi sebelum sesi pemanasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah aturan tersebut tetap berlaku dalam kondisi seperti ini? Ataukah ada kebijakan lain yang seharusnya diterapkan? Menurut aturan lama, pembalap yang meninggalkan grid seharusnya kembali ke posisi awal dan menjalani penalti sesuai regulasi yang berlaku. Namun, dalam insiden ini, mereka justru diberikan kesempatan untuk kembali tanpa konsekuensi berarti. Situasi ini memunculkan perdebatan di antara tim dan pembalap. Beberapa pihak menganggap bahwa keputusan menunda start adalah langkah yang adil untuk memastikan semua pembalap memiliki kesempatan yang sama. Namun, pihak lain, seperti Gino Borsa dan beberapa tim yang dirugikan, merasa bahwa ini adalah ketidakadilan yang merugikan strategi mereka. Kontroversi di kota ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana regulasi start harus ditegakkan di MotoGP. Peristiwa ini menunjukkan bahwa aturan yang ada saat ini masih memiliki celah yang dapat disalahgunakan atau ditafsirkan secara berbeda. Jika tidak ada perubahan yang dibuat, kemungkinan kejadian serupa akan terulang di balapan mendatang.
Tim-tim yang merasa dirugikan tentu akan mendesak Dorna dan FIM untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai aturan start dalam kondisi trek yang berubah-ubah. Sementara itu, para penggemar MotoGP kini menunggu apakah ada tindakan lebih lanjut dari penyelenggara terhadap insiden ini. Apakah mereka akan merevisi regulasi, atau justru membiarkan aturan tetap seperti saat ini? Yang jelas, MotoGP Amerika 2025 telah menciptakan salah satu drama terbesar musim ini, dan kita akan melihat bagaimana dampaknya terhadap balapan-balapan berikutnya. Marc Marquez terjatuh di kota, Ducati bongkar penyebabnya. MotoGP Amerika Serikat menjadi ajang penuh kejutan dan ketegangan. Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, menjadi saksi bagaimana nasib buruk menimpa Marc Marquez. Pembalap Ducati ini tampil impresif dan memimpin sejak awal balapan, tetapi sebuah insiden dramatis membuatnya harus terjatuh dan kehilangan peluang kemenangan. Kejadian ini langsung menjadi sorotan, dan Ducati pun bergerak cepat untuk menyelidiki penyebab insiden yang menimpa andalan mereka. Race ketiga MotoGP musim ini digelar pada Senin, 31 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Balapan ini sempat mengalami penundaan karena perubahan kondisi lintasan dari basah ke kering, memaksa seluruh pembalap melakukan pergantian motor agar lebih siap menghadapi trek yang mulai mengering. Saat lampu start menyala, Marc Marquez langsung tancap gas. Ia menunjukkan dominasinya dengan melesat ke posisi terdepan, meninggalkan para pesaingnya. Alex Marquez, sang adik, berada di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia mengisi tempat ketiga. Namun, balapan baru saja dimulai, dan persaingan di papan atas semakin memanas. Memasuki lap keempat, Francesco Bagnaia mulai meningkatkan ritme balapnya. Di tikungan 12, ia berhasil menyalip Alex Marquez dan mengamankan posisi kedua. Kini, hanya Marc Marquez yang berada di depannya. Jarak antara Marquez dan Bagnaia saat itu hanya terpaut 1,5 detik. Marc Marquez langsung merespons tekanan dari Bagnaia dengan menambah kecepatan. Di laps ke-6, Marquez berhasil memperlebar jaraknya menjadi 1,7 detik dari Bagnaia, sementara Alex Marquez tetap mengintai di posisi ketiga dengan selisih 0,4 detik di belakangnya. Di lap ke-9, Marc Marquez semakin menjauh dari Bagnaia dengan keunggulan 2,2 detik. Dengan kecepatan dan stabilitas yang ia tunjukkan, banyak yang memperkirakan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Namun, tak ada yang menyangka bahwa di tikungan 4, segalanya akan berubah drastis. Marc Marquez tiba-tiba kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh. Insiden ini membuatnya terlempar dari posisi pertama hingga melorot ke peringkat 18. Drama besar pun terjadi di kota, dan kemenangan yang tampak begitu dekat seketika menghilang bagi Marquez. Bos Ducati tidak tinggal diam setelah insiden ini. Mereka segera menginvestigasi penyebab kecelakaan untuk mengetahui apakah faktor teknis berperan dalam jatuhnya Marc Marquez, atau apakah ini murni kesalahan pembalap. Beberapa dugaan muncul, mulai dari kondisi ban yang mulai aus, setelan motor yang kurang optimal, hingga tekanan besar yang dihadapi Marquez saat memimpin balapan. Ducati ingin memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di balapan berikutnya. Setelah kecelakaan Marquez, Bagnaia langsung mengambil alih posisi pertama di laps ke-10. Alex Marquez tetap bertahan di posisi kedua, membuat pertarungan di barisan depan semakin menarik. Sementara itu, Marc Marquez harus berjuang dari posisi belakang untuk mencoba mengamankan poin di akhir balapan. Musim MotoGP 2025 masih panjang, dan Marc Marquez masih memiliki banyak peluang untuk bangkit. Namun, kejadian ini menjadi tamparan bagi Ducati untuk lebih cermat dalam menyusun strategi dan menyiapkan motor secara maksimal. MotoGP Amerika Serikat 2025 telah membuktikan bahwa balapan penuh dengan kejutan. Sirkuit kota sekali lagi menciptakan drama yang akan dikenang lama oleh para penggemar. Kini, perhatian beralih ke seri berikutnya, apakah Marquez mampu bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya, atau akankah ini menjadi awal dari tantangan besar bagi Ducati di musim ini? Kita tunggu jawabannya di balapan selanjutnya. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Amerika, bos Ducati bangga bukan main. Marc Marquez kembali membuktikan kehebatannya di lintasan sprint race MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, kota
berlangsung dramatis dengan duel sengit di awal balapan. Meski menghadapi tekanan dari Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, Marc tetap tenang dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini mendapat apresiasi besar dari bos Ducati, Davide Tardozzi, yang mengaku terkesan dengan penampilan Marquez. Tardozzi memuji bagaimana Marc mampu bertahan di situasi sulit dan akhirnya mengamankan kemenangan. Begitu lampu start padam, Marc Marquez langsung melesat dari pole position. Namun, yang mengejutkan, Francesco Bagnaia yang start dari posisi ke-6 langsung merangsek ke depan dan berhasil mengambil alih posisi terdepan. Tidak mau kehilangan kesempatan, Marc Marquez dan Alex Marquez segera merespons. Duel 3 pembalap Ducati ini membuat balapan semakin menarik. Bagnaia, yang ingin mempertahankan posisi pertamanya, mendapat tekanan bertubi-tubi dari dua bersaudara Marquez. Pada salah satu tikungan cepat, Marc Marquez sempat mengalami hikset yang bisa saja membuatnya terjatuh. Namun, dengan refleks luar biasa dan kontrol motor yang sempurna, ia berhasil bertahan dan tetap dalam persaingan. Insiden ini membuat balapan semakin menegangkan. Bagnaia mencoba memanfaatkan momen tersebut, tetapi Marc dengan cepat mengambil kembali kendali atas balapan. Setelah beberapa laps bertarung sengit, Marc Marquez akhirnya berhasil menyalip Bagnaia dan mengamankan posisi pertama. Sejak saat itu, ia semakin menjauh dari kejaran para rivalnya. Dengan kecepatan yang stabil dan strategi balapan yang matang, Marquez mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marquez dan Ducati adalah kombinasi yang sangat berbahaya di musim 2025. Bos Ducati Davide Tardozzi akui, Marc sangat tenang dan pintar. Usai balapan, Tardozzi tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap Marc Marquez. Menurutnya, kemenangan ini menunjukkan bahwa Marc memiliki mentalitas juara yang tak tertandingi. Saya sangat bangga dengan Marc. Dia sangat tenang dalam situasi sulit dan tahu kapan harus menyerang. Bahkan setelah hampir terjatuh, dia tetap bisa menang. Itu luar biasa, kata Tardozzi. Tardozzi juga yakin bahwa Marc semakin nyaman dengan motor Ducati, dan kemenangan ini hanya awal dari lebih banyak kesuksesan di musim ini. Marc Marquez sudah lama dikenal sebagai Raja Circuit of the Americas, COTA, ditambah dengan mental juaranya. Meski mengalami insiden hikset, ia tetap bisa mengendalikan situasi dan kembali menyerang. Ducati Desmosedici GP24 memberikan Marquez kendali penuh atas balapan, membuatnya semakin sulit dikalahkan. Kemenangan ini membuktikan bahwa Marc Marquez adalah kandidat kuat untuk juara dunia MotoGP 2025. Namun, pertanyaannya sekarang, bisakah ia mengulang kesuksesannya di balapan utama MotoGP Amerika? Akankah Bagnaia dan rival lainnya mampu membalas kekalahan? Semua akan terjawab dalam Grand Prix utama MotoGP Amerika.